Halo bro, kita lanjut dengan pertanyaan. Setiap kali seseorang sampai pada hal yang absurd, sesuatu di dalam dirinya meledak, dan seluruh dunia tampak baru. Apakah ketika hal yang absurd menjadi luar biasa, seseorang mendapatkan wawasan tentang gestalt dari segala sesuatu? Hal yang absurd tidak lain hanyalah nama lain dari Tuhan, dan nama yang jauh lebih indah daripada nama Tuhan itu sendiri. Selama berabad-abad para teolog, para filsuf, telah menghancurkan keindahan kata Tuhan. Mereka telah melukisnya, memolesnya, dengan sampah rasional, sehingga tidak lagi memiliki kehidupan yang tersisa di dalamnya. Tuhan para filsuf bukanlah Tuhan yang sejati, karena itu hanyalah konsep rasional. Tuhan para pecinta adalah fenomena yang sama sekali berbeda. Itu tidak ada hubungannya dengan akal, dengan pikiran. Itu adalah jantung yang berdenyut, selaras dengan keseluruhan. Itu adalah sebuah lagu, sebuah simfoni. Itu adalah sebuah tarian, sebuah perayaan. Itu lebih merupakan puisi daripada prosa. Itu lebih keintuitif daripada intelektual. Itu adalah sesuatu yang dirasakan, bukan dipikirkan. Oleh karena itu, aku katakan yang absurd adalah nama yang jauh lebih baik untuk Tuhan. Pikiran telah menciptakan struktur rasionalitas yang halus di sekelilingnya, untuk melindungi ego, untuk melindungi pemisahan dari eksistensi. Semua rasionalitas adalah buatan manusia, dan Tuhan bukanlah buatan manusia. Semua rasionalitas hanyalah proyeksi dari ide-ide kita sendiri di layar eksistensi. Dan Tuhan bukanlah sebuah proyeksi, melainkan adalah sebuah penemuan. Untuk melihat Tuhan, seseorang benar-benar membutuhkan mata, tanpa ide apapun. Ide adalah awan terbesar. Salah seorang mistikus terhebat di barat, yang namanya tidak diketahui, karena ia tidak pernah mendirimu tangani bukunya, mistikus yang tidak dikenal ini telah menulis salah satu risalah mistik terpenting yang pernah ada, yaitu Awan Ketidaktahuan. Ia mengatakan bahwa bukan melalui pengetahuan dirimu menjadi tahu. Sebaliknya, dirimu menjadi tahu melalui ketidaktahuan. Ini adalah absurditas murni. Ia berbicara dalam paradoks, mengetahui melalui ketidaktahuan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa ketika semua pengetahuan telah dijatuhkan, ketika semua pengalaman telah dikesampingkan, ketika pemikiran seperti itu tidak lagi berfungsi, maka dirimu berhubungan dengan eksistensi, dengan cara yang sama sekali baru. Setiap serat keberadaanmu berdenyut dengan keseluruhan. Ini adalah tarian berirama. Ini tidak masuk akal, dirimu tidak bisa membuat teori darinya. Tuhan bukanlah hipotesis. Jika Tuhan adalah hipotesis, maka hipotesis itu tidak lagi diperlukan. Hipotesis yang jauh lebih baik telah diajukan oleh sains. Tetapi Tuhan tidak pernah menjadi hipotesis. Ini adalah hubungan cinta yang penuh gairah dengan keberadaan. Ini adalah merasakan keberadaan.
Ini adalah berada dalam kontak hati ke hati dengan keberadaan. Tertullian selalu layak diingat, seorang mistikus Kristen yang hebat. Dia berkata, "Aku percaya pada Tuhan, karena Tuhan tidak masuk akal." Alasan yang dia berikan untuk kepercayaannya adalah bahwa tidak ada alasan untuk percaya, kecuali dirimu memiliki sesuatu dalam hidup dirimu yang sama sekali tidak bisa didukung oleh akal sehat. Hidupmu tidak akan berarti apa-apa, kecuali dirimu memiliki sesuatu yang bisa dirimu jalani dan yang bisa dirimu matikan. Tanpa alasan rasional apapun, dirimu akan terus kehilangan makna hidup dan keberadaan. Dirimu akan tetap dangkal. Oleh karena itu, hal yang tidak masuk akal bisa melepaskan sesuatu yang luar biasa dalam dirimu. Hal itu bisa menjadi ledakan. Hal itu bisa membuatmu melihat seluruh dunia dengan cara baru, karena hal itu adalah kelahiran kembali. Dirimu terlepas dari pikiran. Dirimu tidak lagi tertutup oleh debu pikiran, semuanya segar dan baru. Pikiranlah yang membuat segala sesuatu menjadi tua. Karena ingatan masa lalu, pikiran terus menafsirkan segala sesuatu yang baru dalam konteks yang lama. Pikiran tidak bisa melakukan sebaliknya. Pikiran berarti ingatan, kenangan, dan tidak ada yang lain. Itu adalah pengalaman masa lalumu yang terakumulasi, dan dirimu terus menafsirkan yang baru menurut masa lalu. Secara alami, masa lalu memberi warna pada yang baru, masa lalu memberi makna pada yang baru, dan yang baru pun terlewatkan. Itulah sebabnya seluruh dunia tampak begitu bosan, sangat bosan. Kaum eksistensialis telah mengemukakan situasi kebosanan ini sebagai salah satu poin terpenting yang harus direnungkan. Mereka mengatakan bahwa manusia benar-benar bosan, dan mereka benar. Hanya orang bodoh yang tidak bosan, atau para Buddha yang tidak bosan. Orang bodoh tidak bosan, karena mereka tidak memiliki banyak kepekaan untuk merasakan kebosanan. Dan para Buddha tidak bosan, karena mereka tidak membawa masa lalu. Segala sesuatu begitu segar, begitu baru, segala sesuatu begitu mengejutkan. Setiap saat dirimu akan mendapatkan kejutan. Bagi seorang Buddha, kehidupan adalah wahyu yang terus-menerus, wahyu yang tak berujung. Tidak ada awal dan akhir baginya. Itu adalah misteri, tak terduga, tak terukur, tidak diketahui. Dan tidak hanya tidak diketahui, tetapi juga tidak bisa diketahui. Dirimu hanya bisa mencicipinya, merasakannya, melihatnya, menyentuhnya, tetapi dirimu tidak bisa mengetahuinya. Dirimu tidak bisa mereduksinya menjadi teorema, menjadi hipotesis, itu tidak mungkin. Jika dirimu bisa berhubungan dengan absurditas dari semuanya, dengan irasionalitas dari keberadaan, dirimu sedang bergerak ke dimensi yang sama sekali berbeda. Bergerak dari pikiran ke tanpa pikiran, bergerak dari pikiran ke meditasi. Itulah inti dari meditasi, mengeluarkanmu dari penjara pikiran, penjara masa lalu. Dan tidak ada penjara lain.
Masa lalu adalah satu-satunya penjara. Manusia yang sadar, sang meditator, terus mati setiap saat terhadap masa lalu, sehingga ia tetap baru, segar, seperti anak kecil. Ya, jika absurditas menjadi luar biasa, dirimu akan mendapatkan wawasan pertamamu tentang gestalt dari segala sesuatu. Namun ingat lagi, wawasan itu tidak akan rasional. Dirimu tidak akan bisa menjelaskannya. Dirimu tidak akan bisa mengatakan apapun tentangnya. Dirimu akan bisa melihat, tetapi tiba-tiba dirimu akan menjadi bisu. Tiba-tiba dirimu akan menemukan bahwa bahasa sama sekali tidak memadai, kata-kata tidak berdaya, komunikasi tidak mungkin dilakukan. Maka hanya persekutuan yang tersisa. Ketika dirimu tahu tanpa pengetahuan, satu-satunya cara untuk menyampaikan pesan adalah melalui keheningan, melalui cinta, melalui kasih sayang, melalui keberadaan. Dirimu bisa memegang tangan temanmu dan sesuatu mungkin terjadi. Dirimu bisa memeluk temanmu dan sesuatu mungkin terjadi. Dirimu bisa menatap mata temanmu dan sesuatu mungkin terjadi. Yang absurd hanya bisa diungkapkan melalui cara yang absurd. Dirimu bisa menari atau bernyanyi. Ada kisah indah tentang seorang mistikus Baul. Seorang pria yang sangat kaya, seorang tukang emas, datang menemui mistikus itu, dan dia bertanya tentang Tuhan. Apakah kamu percaya pada Tuhan? Apakah benar-benar ada Tuhan? Apakah Tuhan itu ada? Mistikus Baul mendengarkan semua pertanyaannya, sambil tersenyum, dan kemudian dia mulai menari, memainkan ektaranya, alat musik bersenar satu, dia mulai menari. Tukang emas itu berkata, apakah kamu gila atau apa? Aku mengajukan pertanyaan metafisik yang hebat. Alih-alih menjawabku, kamu mulai menari. Apakah kamu mabuk? Dan mistikus itu berkata, itu benar, aku mabuk dengan yang ilahi. Tetapi jangan salah paham, jangan tersinggung. Hanya dengan cara inilah, aku bisa menjawab pertanyaanmu. Dan dia menyanyikan sebuah lagu yang sangat indah, bermakna, dan berwawasan. Dia berkata, aku tahu kamu seorang tukang emas. Aku tahu kamu bisa menilai, apakah sesuatu terbuat dari emas asli atau tidak. Kamu memiliki batu ujian untuk menilainya. Tetapi akan sama sekali tidak berguna, jika kamu datang ke taman, dan mulai menilai mawar dengan batu ujianmu. Untuk emas, itu tidak apa-apa, tetapi untuk mawar, itu sama sekali tidak relevan. Mawar tidak bisa dinilai dengan batu ujian, yang bisa digunakan untuk menilai emas. Kamu tidak bisa mengetahui melalui batu ujian, apakah mawar itu asli atau palsu. Untuk itu, kamu akan membutuhkan pendekatan yang sama sekali berbeda. Aku tahu kamu telah banyak belajar. Kamu sangat tertarik dengan penalaran filosofis, argumentasi. Aku telah mendengar tentangmu. Tetapi semua penalaran itu sama absurdnya di sini, seperti batu ujian tukang emas di taman.
Aku bernyanyi, aku menari, aku memainkan musik. Rasakan. Jika kamu bisa menari denganku, ayo, menari denganku. Itu mungkin memberimu beberapa wawasan tentang dunia tempatku tinggal. Itu mungkin memberimu sedikit hal yang tidak diketahui. Tidak ada cara lain. Aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu secara logis, oleh karena itu tindakanku yang tidak masuk akal. Itulah lagi yang dinyanyikan sang mistikus. Ketika Bodhidharma, mistikus agung, mencapai Tiongkok, Kaisar Tiongkok datang untuk menyambutnya di perbatasan. Dengan ribuan orang, Kaisar datang untuk menerima mistikus agung itu. Tetapi ia merasa sangat malu melihat Bodhidharma. Ia tidak pernah mengira, ia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Bodhidharma akan memasuki Tiongkok dengan cara yang begitu gila. Bodhidharma membawa salah satu sepatunya di kepalanya. Satu sepatu ada di satu kaki, kaki lainnya telanjang, dan sepatu lainnya ada di kepalanya. Kaisar bertanya, "Aku tidak mengerti. Mengapa kamu membawa satu sepatu di kepalamu?" Sepatu tidak dimaksudkan untuk dibawa di kepala. Bodhidharma berkata, "Ini adalah awalnya. Jika kamu tidak bisa memahami ini, maka lebih baik aku kembali. Kamu harus benar-benar memahami satu hal, bahwa pendekatanku tidak masuk akal. Ini hanya untuk memberi indikasi tentang pendekatanku, bahwa aku bukanlah seorang filsuf. Kamu bisa menyebutku orang gila, tetapi aku bukanlah seorang filsuf, dan aku akan menjungkir balikan semuanya. Semua yang telah kamu pikirkan hingga saat ini, akan aku ganggu. Aku akan mendatangkan kekacauan ke dalam dirimu, karena hanya dari kekacauan, bintang-bintang lahir." Sangat sulit untuk melepaskan akal sehat, karena seseorang merasa takut. Nalar memberi dirimu rasa keteraturan. Nalar hilang, yang ada hanyalah kekacauan. Namun ingatlah, nalar itu tandus, kekacauan adalah rahim. Dari kekacauan itu, sesuatu yang sangat penting lahir, dirimu terlahir kembali. Ya, jika hal yang tidak masuk akal bisa menguasaimu, dirimu akan memiliki wawasan tentang gestalt dari segala sesuatu. Wawasan yang tidak bisa ditransfer, wawasan yang tidak bisa diungkapkan. Namun ada cara di luar kata-kata untuk mengomunikasikannya. Itulah rahasia hubungan antara master dan murid. Itu adalah fenomena yang absurd. Itulah sebabnya Barat belum mengetahuinya. Barat mengetahui hubungan antara pengajar dan pelajar. Mereka tidak mengetahui apapun tentang hubungan antara master dan murid. Barat sama sekali tidak menyadari dimensi itu. Itulah sebabnya Yesus tidak bisa dipahami, Sokrates tidak bisa dipahami. Di timur, menyalibkan Buddha bukanlah praktik kita, meracuni Lao Tzu bukanlah cara kita. Mengapa Yesus, Sokrates, dan Mansoor dibunuh? Karena alasan sederhana, bahwa mereka mencoba membawa sesuatu yang benar-benar timur ke barat.
Mereka mencoba membawa wawasan baru tentang keilahian, tapi waktunya belum tepat. Mungkin sekarang waktunya sudah tepat. Yesus datang sedikit terlalu awal. Sekarang waktunya sudah tepat. Sekarang Barat memiliki kemungkinan untuk membuka pintu baru yang absurd dan masuk melalui pintu itu. Itulah satu-satunya pintu menuju kuil keberadaan. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti, bro. Terima kasih, bro.